Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. senang sekali pada hari ini kita bertemu dengan salah seorang kawan gitu kan, guru dari sebuah lembaga pendidikan pesantren. Nanti kepada beliau silakan diceritakan sedikit di mana mengajarnya gitu kan ya. Yang penting adalah kita ingin tukar pengalaman bagaimana seorang guru mencoba untuk tampil dan memberikan yang terbaik kepada dunia pendidikan, khususnya kepada peserta didik, kepada anak-anak, siswa atau murid gitu. Bersama kita ini ada Ibu Intan Zakiyah, betul Bu ya? Ya, Ibu betul, Pak. Intan Zakiyah gitu kan ya. Kita pengen mendengar cerita dari Ibu, pengalaman dia mengajar. Kalau boleh tahu, Ibu sekarang ini mengajar di mana, Ibu? Ya, baik. Saya kebetulan mengajar di Madrasah Sanawiyah sekaligus Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Terpadu Khairul Ummah, Pak. Saya mengajar bidang mata pelajaran Al-Quran Hadis untuk Baik, di formalnya. berarti ada yang informal, Bu ya? Ada itu kegiatan pesantren, pengajian. Oh ya, kegiatan di pesantren itu memang paling tidak terbagi dua dua macam ya. Ada yang di apa secara formal, ada yang apa Mm-mm. non formalnya, bahkan informalnya juga kan. Tiga tiga sisi Iya, pendidikan itu di betul. pesantren Dan semua itu ada. saling terintegrasi. Iya. Sudah berapa lama Ibu mengajar, Bu? Saya kebetulan mengajar sebelum saya lulus S1 tahun 2015 ketika saya Oh, lagi mengerjakan skripsi. iya iya. Jadi sambil sambil mengajar. Ketika Sudah lulus jadi lebih fokus lagi. ya sudah cukup banyak pengalamannya gitu kan ya. Dan sekarang ini di pesantren di Jakarta Utara, Bu ya. Iya betul Pak, di Jakarta Utara. Yang memang dulu itu di tempat saya itu terkenal daerahnya itu namanya Kumis Pak. Apa itu Kumuh dan kumis? miskin. Kumuh dan miskin. Oh, iya iya Bahkan iya. di sana juga dulu ketika saya sebelum pesantren itu waktu saya kecil banyak apa ya? Kalau di sana kan dekat dengan Kalijodo, tahulah Hmm. masyarakat secara umumnya seperti apa gitu mungkin. Kalijodo itu adalah daerah apa namanya lokalisasi prostitusi pada zaman dulu, Bu Oh ya. iya betul, Ya, betul, itu betul. lingkungan Tapi masyarakat alhamdulillah, yang sangat mm-mm, memprihatinkan, ya ya. Dan Ibu lembaga mm-mm. pendidikannya pesantrennya di dekat itu, Bu ya. Pesantren. Iya, kebetulan pesantren kami juga baru 2012. Alhamdulillah semenjak adanya pesantren, masyarakat semakin semangat untuk menuntut ilmu agama khususnya dan juga ilmu di sana juga di pesantren kita terpadu kan Pak ya. Jadi Mm-mm. mengintegrasikan antara ilmu umum, sains dan juga Al-Qur'an dan hadis. Oh. Masyarakat yang Jadi ikut ke sana itu alhamdulillah dari mana, Bu? Em, kalau dari peserta didiknya atau santrinya bermacam-macam sih Pak. Ada yang dari lingkungan sekitar, ada yang dari di luar Jakarta, ada yang dari Oh, Bengkulu, ada yang dari Kalimantan. Bahkan ada eh,
santri kami yang dari Malaysia cuma udah lulus, cuma satu lagi ada ini dari Malaysia. Oh, sudah luas berarti jangkauannya, Bu ya? Ya lumayan dengan berdirinya pesantren kurang lebih kalau 2012 itu 10 tahun ya Pak ya berarti. Mm, mm, mm. Sekarang Mm-mm. sudah berapa banyak, Bu, anunya, siswanya kalau di tempat Ibu mengajar? Santrinya. Iya, Santrinya santrinya. sekarang karena di sana jenjangnya sanawiyah aliyah, kalau yang mukim itu kurang lebih ada 550 lah untuk Oh, santrinya. Kalau digabung dengan guru-gurunya bisa jadi ya 600 lebih kalau sama wow. guru-gurunya. Kalau digabung lagi sama santri kalong yang dari luar, santri kalong lumayan sih Pak. Santri kalong dari luar itu mereka mengaji datang ke pesantren seperti TPA, TPQ, atau pengajian ibu-ibu datang ke pesantren yang kalong lumayan juga. Apalagi majelis zikirnya juga kalau sekali majelis zikir tuh bisa masjid itu penuh. Oh, oh, oh. Penuh itu beri bisa 1.000, 2.000 berapa, Bu? Mungkin lebih dari 500 atau bahkan kalau santrinya aja 500 lebih berarti 1000-an kali Pak Oke, oke. jamaah dari. Mm-mm. Wah, terhitung besar itu. Eh, kampusnya sendiri lahannya berapa luas kira-kira, Bu? Kalau lahannya sih kami karena di daerah Kumis, Kumuh dan Miskin jadi tidak begitu luas Pak. Lahannya Oh, mungkin berapa meter ya? Nggak begitu luas lah. kalau kita hitung Saya dengan anu, Bu, kurang. dengan ruang kelas belajar berapa banyak ruang kelas belajarnya Kalau kira-kira? kelas, ruang kelas itu yang sanawiyah ada kan dia kelas 7, 8, 9 masing-masing rombel ada 4. Jadi 12 ya. 12. Kalau untuk aliyahnya masing-masing ada 2, 8. Berarti ada 20 rombel. Oh, Tapi oh, oh. itu karena tanahnya sedikit atau kecil maka larinya ke atas Pak sampai lantai 5. Jadi Subhanallah, gurunya lumayan juga kita naik turun gitu. dan belum pakai lift. Belum pakai lift. Masya Allah. Jadi Iya, iya, iya. kebetulan guru-guru kita juga banyak yang muda-muda sih Pak, Alhamdulillah. Jadi ya masih semangat lah, masih energik gitu untuk mengajar anak-anak santri. Iya, iya. Anggap saja olahraga. Iya. Ya, ini Untuk berarti, pengalaman ya Pak. ya, berarti lembaga pendidikan Mm-mm. Ibu ini sebetulnya dari segi fisik bukanlah lembaga yang besar dan luas. Tetapi jumlah siswa sudah begitu banyak, 500 itu banyak itu. Saya tahu, apalagi di tempat yang terbatas ya, gitu. Kumuh. Kumuh lagi Mm-mm. gitu kan. Kumuh itu apa artinya anu, Bu? Menjadi sulit untuk apa namanya menertibkan siswa apa? Ada pengaruhnya? Sebenarnya dimanapun siswa itu sama saja mereka ya Pak, ya. Karena saya juga pernah mengajar di luar pesantren. Jadi siswa itu bagaimana seorang gurunya bisa menjadi motivator mau yang dari yang mungkin mereka menengah ke bawah ataupun menengah ke atas. Kalau gurunya semangat, energik, inspiratif, mereka bisa kok diatur sebenarnya. Oh, Karena mereka kan manusia punya hati nurani yang sama ya Pak. iya, iya, Dan iya, iya. punya minat bakat juga masing-masing punya kelebihan. Bahkan mereka itu lebih kreatif justru dengan keterbatasan malah mereka bisa lebih kreatif karena Mm-mm. mereka dituntut untuk berpikir keras kan di situ. Mm-mm. Sering latar belakang mempengaruhi, Bu. Orang yang Mm-mm. siswa yang datang dari keluarga miskin, keluarga Mm-mm. kumuh, umpamanya Mm-mm. kurang berpendidikan, malah menjadi semakin sulit Mm-mm. diatur, tidak bisa mendisiplinkan Iya, diri. Nah, lalu dengan penjelasan Ibu tadi, Ibu mengalaminya bagaimana? ya memang kalau di generalisir memang seperti itu, tetapi di kami itu memang bagaimana caranya meyakinkan guru-guru bahwa
Anak-anak itu pada hakikatnya mau yang menengah ke bawah, menengah ke atas itu sama. Yang penting kita Iya, sebagai guru ya menjadi panutan, teladan. Apalagi di pesantren kan bukan hanya kita mentransfer ilmu lalu di kelas lalu pulang gitu, tapi kita ibadah bareng santri, makan juga bareng, bahkan keseharian dilihat santri, mau nggak mau kita itu jadi panutan 24 jam dan iya, harus iya, iya. bicara sopan santun juga mereka pasti memperhatikan gurunya seperti apa. Jadi orang tua kedua benar-benar anak di sekolah dan di pesantren gitu. Ya, apakah guru yang lain tampil kurang lebih sama seperti yang disebutkan oleh Ibu tadi? Memang secara personal pasti orang punya karakter yang berbeda-beda ya Pak, punya karakter yang berbeda-beda. Tapi bagaimana caranya pimpinan pesantren itu menyeragamkan, artinya memberikan apa namanya pengarahan kepada guru-guru di sana untuk satu visi, satu misi. Jadi Hmm, sehingga pendidikan kita walaupun apa namanya baru dan juga menengah ke bawah tapi berkualitas gitu secara hmm, hmm, hmm. pembelajaran, secara akademik. Sehingga karena kebanyakan di sekolah-sekolah yang mungkin di lingkungan terdekat kita itu paling siswanya itu dapat sekelas itu alhamdulillah gitu. Jadi kalau misalnya kita menjaga kualitas, manajemen, kita seragamkan satu visi, satu misi kepada guru-guru, apalagi guru-guru yang masih fresh graduate, mereka yang masih semangat gitu, yang mungkin pola pikirnya masih kita bisa bentuk dengan tradisi yang bagus, budaya yang bagus. Itu sebenarnya salah satu apa ya? Salah satu namanya kelebihan buat di pesantren itu gitu. Iya, Jadi iya, iya. nggak masalah murid mau datang dari menengah ke bawah atau menengah ke atas. Yang penting sebenarnya ruhnya adalah guru-gurunya ini. Iya, 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 iya. Itu berarti gurunya lah yang katakanlah mungkin dominan untuk Mm-mm. mempengaruhi, menciptakan atmosfer pendidikan di tempat Ibu, Mm-mm. kira-kira gitu. Betul, betul, betul. Karena guru itu sangat sangat penting ya. Murid itu eh, biasanya kesuksesan seorang murid itu kan di latar belakangnya oleh bagaimana seorang gurunya gitu. Yang bisa menginspiratif bukan hanya mentransfer ilmu, tapi juga menjadi teladan dalam keseharian yang seperti Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya, bukan hanya beliau mentransfer ilmu, tapi juga beliau mendidik benar-benar secara lahir, secara batin, rohaninya didekatkan kepada Allah sehingga kesehariannya bagaimana caranya mereka tuh hidup dengan apa ya memegang nilai-nilai Al-Quran. Iya, iya, Walaupun iya. kenyataannya mungkin ada beberapa yang sulit untuk dididik, namanya manusia pasti jangankan di kelas menengah ke bawah, kelas menengah ke atas pun pasti ada problem-problem atau masalah tersendiri. Iya, iya, iya. Ada pengaruh ini kan, Bu. Eh, Ibu tadi kan katakan guru-gurunya kan relatif muda, gitu kan ya. Mm-mm, Kalau relatif muda itu kan guru-guru istilah saya itu suka meminjam mm-mm, istilah anak-anak zaman now itu kan guru-guru mm-mm, muda ini kan pengaruhnya udah besar sekali, Bu. Apa mm-mm. apa gajinya gede, Bu, menjadi guru di tempat Ibu itu sehingga gurunya mau gitu kan ya? Oh, kalau masalah kalau masalah gaji sih ini sebenarnya dapur dari pesantren ya Pak ya dari yayasan itu. Cuman eh, kalau dibandingkan dengan yang lain kita udah termasuk ini kok maksudnya termasuk menengah lah walaupun walaupun belum bisa 100% mensejahterakan guru. Kalau di sana kan kita juga ada KBIHU ya Pak, apa kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Jadi Hmm? guru-guru memang yang sudah lama, yang sudah mengabdi lebih dari 5 tahun, eh, misalnya di pimpinan punya jamaah 40 orang umroh, nanti
satu guru dapat kocokan untuk haji ataupun Oh, oh, umroh. oh, oh, iya, 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 iya. Ya, jadi Mendapatkan sudah kesempatan itu. uh-uh. Ya kalau gaji kan relatif ya Pak ya. Jadi memang keberkahan di situ sih Pak yang maksudnya yang menjadi kita semangat. Tapi lagi-lagi memang tergantung apa personilnya masing-masing karena manusia kan kalau saya kan gurunya bukan hanya sekedar dari materi tapi memang saya senang gitu ngajar apalagi Iya, ngajar santri yang iya, iya, background saya dulu memang pesantren. Saya pesantren 10 tahun. Jadi kembali lagi ke pesantren memang itu dunia saya. iya, 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 iya. Ya, cuman kan pertanyaan saya, eh, Mm-mm. kan tidak semua generasi muda, katakanlah orang-orang muda Mm-mm. yang masih punya kesempatan banyak untuk mencari uang di Mm-mm. tempat lain, kira-kira gitu. Loh kok mau mengabdikan dirinya menjadi guru dengan penghasilan yang istilahnya itu ya seadanya menengah lah, ya menengah. Tetapi memang di situ ada menariknya, Mm-mm. ada peluang untuk umpamanya pergi umroh, mungkin karena pimpinannya baik, peluang-peluang lain juga bisa dapat barangkali gitu. Maksud saya, Mm-mm. eh, guru-guru itu berarti memiliki dedikasi yang tinggi untuk bidang pendidikannya gitu kan ya. Mm-mm. Itu apakah karena situasi di tempat ibu saja yang mempengaruhi atau memang dari luar sebelumnya yang bersangkutan itu memang sudah punya apa namanya semangat kependidikan yang bagus. Kalau itu kan harus melalui penelitian ya Pak ya, harus Mhm. melalui angket dan sebagainya. Jadi saya juga tidak bisa untuk menjudge mereka dari sebelumnya atau dari situ gitu. Mhm, mhm. Karena itu memang harus melalui penelitian, Ya, tetapi dalam mungkin kenyataannya di angket. di tempat Mm-mm. ibu dedikasinya sudah baik kira-kira Bu ya begitu ya. Mm-mm. Kalau secara umum dilihat dari perkembangan prestasi dan juga jumlah santri, guru-guru kita tuh sudah berdedikasi lah. Artinya tanpa guru kan santri nggak bisa sebanyak itu. Tanpa Iya, guru juga santri nggak bisa eh, apa kita tuh di Jakarta Utara kan kalau lomba-lomba biasa juara umum gitu Pak. Jadi alhamdulillah. kalau misalnya gurunya tidak berdedikasi kan nggak mungkin gitu Pak, nggak Iya, mungkin. Dan juga alhamdulillah ketika perlombaan-perlombaan juga santri bukan hanya ikut yang berbau bidang agama saja, tapi anak-anak juga semangat yang kayak ada Maires, terus ada ya sains-sains gitu. Alhamdulillah anak-anak kita juga ya unggul lah. Maksudnya ketika ada pengumuman ada yang dapat medali perak gitu, medali emas itu kan lumayan gitu. Anak-anak juga ternyata bukan hanya di bidang agama pesantren itu, tetapi di bidang sains. Ya lagi-lagi karena guru-gurunya tadi yang mereka semangat ya dari pimpinan juga dari kiai memotivasi apa menyebarkan virus-virus semangat itu memang harus terus dibudayakan. Semangat itu sebenarnya harus ditularkan. Kayak misal kita ke anak-anak ayo semangat belajar. Kalau misalnya gurunya nggak belajar, nggak semangat belajar, anak-anak juga gimana gitu contohnya. Jadi saya salah satu banyak kan teman-teman kok katanya Intan cuman jadi guru tapi capek-capek PS3. Nah, sebenarnya bukan capek-capek, memang kita harus harus belajar lagi. iya. Kalau seperti Bu Intan S3-nya Iya. dibiayai oleh oleh sekolah atau biaya sendiri, Bu? Kalau kalau dulu saya S2 saya kebetulan beasiswa unggulan Kemendikbud, Pak. Mm, mm, Kalau mm, mm. S3 ini mandiri. Iya, Mandiri, iya. cuman memang di sistem penggajian kita ada tunjangan sih buat yang S2 atau Belajar. S3. Oh, oh, Ada oke. tunjangan gitu. Berarti Ibu kuliah lagi itu dalam rangka untuk meningkatkan eh, performa Ibu, wawasan Ibu
kemudian katakanlah semangat ibu di dalam mengajar, kira-kira begitu Bu ya. Betul, Pak. Nggak kepengen, aduh Bu, pindah saja ke lembaga lain gitu kan. Enggak sih, Pak. Memang terjunnya di situ. Ya, Ya, memang pengalaman mungkin kalau di luar pengalaman saya paling ngajar-ngajar apa panggilan gitu, Pak. Itu ya pasti kan kita pengalaman pingin gitu ngajarnya. Cuman yang utama itu memang di pesantren memang. khusus pengalaman ibu berhadapan sama siswa Bu. Ada kesulitan nggak? Ada masalah apa yang menarik bisa di-share ke kawan-kawan? Lalu kemudian bagaimana ibu menghadapinya? Iya, mungkin eh, di sini kita itu sebagai guru sebenarnya harus hati-hati dalam mengambil kebijakan ya atau keputusan. Misalnya kemarin belum lama ini santri kelas 12 ya suka kan biasa anak-anak itu Kak, pengen ngomong apa pengen curhat lah gitu. Nanti saya habis kelas 12 ini kira-kira ngambil jurusan apa ya? Ngambil jurusan filsafat atau ngambil jurusan broadcasting gitu. Nah, ini kita sebenarnya Apa dicoba untuk bagaimana mengambil keputusan. Kalau saya misalnya kemarin saya kasih net, kalau kamu ngambil jurusan filsafat hanya S1 itu nanti memang kamu bingung mau jadi apa, pasti gak minimal gitu. Biar nanti ke depannya tuh jelas kamu bisa jadi filosof filosof muslim atau kamu bisa jadi dosen dan sebagainya. Kalau kamu cuma ngambil S1 itu sayang. Tapi kalau kamu suka dengan bidang dakwah, silahkan bisa ngambil apa klub-klub yang di luar dari kesukaan kamu tadi kuliah filsafat. Kalau sekarang kan ada tuh Pak kayak public speaking dan sebagainya gitu di luar dari kuliah itu kan kayak Iya. saya juga kan bukannya kuliah tapi ketika ketika di luar jam kuliah saya biasanya ngajar apa pemulung atau saya sorenya itu ikut organisasi Hikmah kalau itu namanya Himpunan Qori dan Qoriah Mahasiswa UIN Jakarta. Atau misalnya saya ikut kursus bahasa Inggris atau Lemka atau Tahsin Tahsin dan Tahfiz Quran itu kan banyak klub-klub yang bagus seperti itu. Kamu juga kalau suka memang filsafat silakan. Tapi kalau kamu suka juga dakwah bisa ikut itu. Atau kalau mau dakwah, kata saya ada di UIN itu namanya KPI, Komunikasi Penyiaran Islam, itu juga bagus. Jadi ini benang merahnya sih sebenarnya yang saya alami kesulitan menjadi guru itu di dalam pengambilan keputusan, khususnya Iya. keputusan untuk anak-anak menyelesaikan masalah anak-anak ini gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa membuat keputusan yang baik, yang bijaksana, ya pasti harus dengan banyak belajar, dengan banyak baca, dengan banyak bertanya pengalaman orang lain. Jadi sehingga apa yang kita kasih namanya kalau murid bertanya kepada gurunya kan mereka nganggapnya kita adalah orang tua yang omongannya itu mereka bisa pegang gitu. Jadi sangat hati-hati dalam mengambil keputusan Iya, iya, gitu, iya, Pak. iya. Kalau saya melihat di belakangnya sebelum sebelum itu, Bu, jadi ibu Mm-mm. sebagai guru itu perannya bukan hanya sekadar mentransfer ilmu pengetahuan, kan? Betul. Tidak hanya Mm-mm. mengajar. Ibu lalu menjadi konsultan dalam kaitan itu. Betul. Bahkan lebih Mm-mm. dari itu, kalau dia menganggap ibu sudah sangat cocok sama dia, seperti orang tuanya sendiri, Betul. gitu kan? Memang Jadi, guru kan seperti itu, Pak. iya, iya. Iya. Ya, saya masih kembali ke mengaitkan dengan ada ada dugaan, ada tuduhan bahwa generasi sekarang ini meskipun sudah menjadi guru, tapi orientasinya masih sama dengan orang kebanyakan, orientasi yang Mm-mm. materialistik, gitu kan ya, Mm-mm. berpikir Mm-mm. berpikir gajinya berapa,
dengan Mm, gaji mm, dia mm. bisa beli motor, beli handphone, kira-kira gitu. Dan dia tidak mau kalau menunaikan tugas yang melampaui dari tugas utamanya. Ibu kan menjadi tempat curhat anak-anak gitu kan ya. Itu sebetulnya seperti melebihi gitu kan ya. Nah, ibu berperan sebagai, tadi saya katakan sebagai orang tua, sebagai konsultan, bahkan sebagai teman curhatnya kan Bu ya. Ada dugaan eh, generasi sekarang ini perhatiannya terlalu terfokus dengan materi. Mereka berpikir tentang uang, berpikir tentang motor, kendaraan, HP, sehingga kalau mereka bekerja, dia berpikir berapa besar penghasilan saya. Dan mereka tidak mau Mm. bekerja kalau melampaui batas yang seharusnya secara formil terbatas. Melampaui batas itu tidak mau. Nah, dari cerita ibu sebagai guru, ibu itu sudah melampaui batas normal formil kira-kira gitu kan. Ibu menjadi eh, orang tua dari siswa, ibu menjadi konsultan, lalu ibu juga menjadi teman curhat dari anak-anak gitu kan ya. Itu sudah luas sekali. Menurut ibu dari pengalaman, apakah guru-guru segenerasi dengan ibu perhatiannya terhadap apa namanya materi tadi sebetulnya relatif, tergantung kepada situasi orang, atau tuduhan itu benar bahwa generasi muda itu udah materialistis sekali. Itu yang saya masih coba, Iya, dari pengalaman ibu bagaimana? iya. Memang kita sebagai manusia biasa ya Pak ya, butuh butuh juga dengan yang namanya penghidupan gitu. Tetapi kan penghidupan itu bukan segala-galanya gitu. Jadi memang apa namanya kebahagiaan batin itu kan bukan hanya sekedar itu. Jadi lebih sangat bahagia apabila kita melihat siswa yang memang kita didik dari awal dan mereka menganggap kita orang tua lalu mereka sukses gitu. Itu kan lebih sangat bahagia. Dan Iya. juga saya belajar dari guru-guru saya karena kebetulan saya S2 sama Prapusni dibimbing ya Pak. Beliau itu Mm-mm. Masya Allah. Yang namanya guru itu bukan hanya mentransfer ilmu tapi juga memotivasi. Beliau juga ada saat kapan saja kita lagi kebingungan itu sosok guru yang seperti beliau itu yang patut kita teladani sebagai muridnya sehingga nanti kita juga akan menghasilkan murid-murid yang mempunyai ya paling tidak bekas seperti yang ditularkan dari gurunya, seorang gurunya kita dapat uang dan sebagainya, tapi itu adalah apa namanya? eh ya amal kita juga sih, amal jariah ya buat di akhirat nanti dan juga keberkahan itu didapatkan bukan hanya sekedar dari gaji dan sebagainya. Nanti anak-anak kita juga yang mereka sukses dan sebagainya, mereka itu apa ya keberkahan itu Allah datangnya dari mana aja sih Pak? Iya, 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 Jadi iya, iya. kalau ada tuduhan anak-anak zaman sekarang materialistis, ya memang gaya hidup sekarang itu seperti itu. Tetapi bagaimana caranya kalau kita seorang guru, sosok guru itu kan dituntut untuk hidup sederhana gitu. Kalau kita hidup sederhana, uang berapapun bisa kok kita atur. Yang penting kita bersyukur kepada Allah, terus kita cukup mau apa aja ada gitu kan. Kalau di pesantren kan ibaratnya mau makan tinggal ngambil barang santri. Ibaratnya mau makan ya ada, apa apa ya emang kita butuh apa gitu. Yang penting kita bisa belajar terus, kita
ibaratnya diberikan kesempatan untuk belajar itu adalah hal yang sangat harus disyukuri karena banyak guru-guru yang di luar mungkin ingin belajar tapi keterbatasan waktu dan sebagainya. Alhamdulillah guru-guru kita juga banyak yang S2, bahkan ada yang sampai S3. Karena kita kan sekolah guru ngajar guru itu tidak full sampai sore, dari pagi sampai sore, enggak, tapi kita setengah hari. Jadi di pagi itu formal, MTS MA, di siang itu kita ada namanya madrasah diniyah. Madrasah diniyah itu memang untuk guru-gurunya, mustahiknya atau wali kelasnya itu memang dari ustadz-ustadz yang lulusan pesantren. Kalau di sana kebanyakan lulusan pesantren Jawa Timur, Silirboyo. Kalau Oh, yang siang tuh. Jadi memang iya kita nggak full seharian gitu. Jadi guru-guru itu masih bisa mengembangkan apa ilmunya atau dia bisa ngajar di tempat lain dengan setengah hari itu. Jadi itu sebenarnya yang patut kita syukuri karena kita masih bisa belajar gitu. Dan karena santri ini juga ibaratnya makan di dalam, jadi guru-guru juga ibaratnya yang mungkin yang masih muda atau yang apa, ya nggak perlu ngekos gitu, nggak perlu ngontrak, bisa tinggal sama santri. Kalau mau itu juga kan harus patut disyukuri. Dan makan misalnya nggak usah beli, tinggal ngambil di pesantren, kan itu juga merupakan keberkahan sebenarnya kalau kita mikir seperti itu gitu. Jadi tidak segala-galanya itu patokannya adalah uang, karena santri mengabdi di khususnya di sekolah, di pesantren atau di bidang pendidikan itu adalah amal jariah yang tidak akan pernah berhenti atau tidak pernah putus sampai kita meninggal. iya Itu iya sebenarnya iya. yang harus disadari oleh Dewan Guru dimanapun yang memang mereka mengabdi kepada pendidikan itu, karena pendidikan itu kan poros utama dunia, jadi Iya iya. harusnya kita bersyukur ya. Iya. Ya, artinya profesi guru sesungguhnya tetap menarik untuk digeluti, bukan hanya Mm-mm. pertimbangan-pertimbangan ketauhidan, keimanan, tapi secara duniawi juga nggak masalah sebetulnya gitu kan ya. Mungkin pemahaman tentang rizki yang Mm-mm. harus diperluas, Bu ya. Rizki itu bukan Ya, hanya gaji ya. Rizki itu bukan hanya iya, uang, tapi keberkahan kata Ibu tadi itu rizki dari berbagai bentuknya, gitu kan ya, bukan dipersempit ya. menjadi Kebetulan di Jakarta juga kan kalau sudah masuk simpatika ada tunjangan gitu, Pak. Jadi ya nggak hanya dari gaji pesantren, tapi ada tunjangan di luar itu kan dari pemerintah juga kan ada iya, Jakarta ya. bantuan. Ya. Guru di Jakarta katanya lebih enak Bu ya ketimbang guru di tempat lain di luar Jakarta. Apa betul itu Bu? Ya, saya juga kurang mengerti kalau di luar Jakarta karena saya belum pernah mengajar di luar Jakarta. Ya menarik sekali Bu. Jadi saya dapat satu poin besar di sini. Ternyata profesi mengajar itu tetap menarik gitu. Saya karena kebetulan orang-orang dekat saya banyak yang tidak tertarik sama profesi guru. Katanya guru itu gajinya kecil gitu kan ya. Ya selama format berpikirnya Hmm, rizki dalam artian sempit gitu kan uang sebagaimana yang kita hari-hari ya jadi salah. Tapi kalau kita kembangkan konsep rizki secara lebih luas, ternyata banyak sekali. Ya tempat tinggal kata ibu tadi itu kehidupan hari-hari, mungkin nanti pergaulan, silaturahmi, kesempatan-kesempatan mm-mm, belajar. Nah, peluang itu di mm-mm. mana-mana pun tetap terbuka dan Bu Intan ini menunjukkan di tempat dia dan dirinya sendiri masih bisa kuliah lagi, sebentar lagi tamat S3 gitu. Mudah-mudahan nanti di Amin, amin. Doanya, Pak. iya gitu kan ya. Ibu, kalau saya ngajak untuk bikin catatan catatan akhir katakanlah untuk pertemuan satu kali ini.
Apa hal yang paling penting yang perlu di-share ke kawan-kawan guru agar kita mendedikasikan profesi keguruan itu sepenuhnya, sepenuh hati? Apa yang kira-kira perlu yang menarik, perlu di garis bawahi? Iya, jadi kalau saya sendiri sih yang menarik menjadi seorang guru itu sebenarnya mengingatkan apa namanya, kita itu mengajar sambil belajar sih Pak. Mengajar sambil belajar, dan kemampuan apa otak kita, akal kita, hati kita juga eh, terlatih, karena bukan hanya otak, kan kita bukan hanya mentransfer ilmu, tapi hati kita juga terlatih untuk mendidik anak-anak. Sehingga kalau saya sebagai perempuan ketika punya anak gitu, saya tidak kaget anak yang seperti bagaimanapun sifatnya ternyata bisa kita bentuk, karena kita buktikan dengan peserta didik kita yang ratusan pun, mereka sebenarnya hakikatnya adalah manusia itu baik, mereka punya hati nurani, tidak ada anak yang nakal, tapi bisa kita bentuk mereka Baik pelan-pelan, dan sebenarnya setiap anak itu berbakat. Jadi manusia itu menarik gitu. Jadi ada dorongan untuk saya itu apa mendekati manusia, karena manusia itu menarik kan, mereka apa fi ahsani takwim ya, sebaik-baik bentuk. Jadi Ya. apabila kita dekat dengan manusia, lalu kita ingat dengan Allah, apalagi membawa kedekatan kita kepada Allah dengan kita mengajar, itu kan memang cita-cita kita. Jadi, memang di dunia ini kan cita-citanya satu kan, agar bisa mendekat kepada Allah. Kalau sudah dekat sama Allah, segalanya itu ada. Jadi itu Iya. yang paling menarik untuk saya, profesi sebagai guru, untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga ya apa aja yang kita mau, apa aja yang kita inginkan, itu kalau sudah terasa dekat dengan Allah, ya nggak ada apapun lagi gitu yang lain. Terus yang kedua, ya sebenarnya kerja keras saja, nanti Allah yang akan berikan kita itu apa hasil yang sangat-sangat di luar dari batas. Jadi kalau kita kerjanya mungkin menuntut terlebih dahulu, mungkin Allah akan ya ngapain, kerjanya aja belum gitu. Jadi yang kedua ya poinnya, kalau jadi guru ya kerja yang benar dulu aja, nanti juga Allah yang akan memperhatikan kita gitu. Walaupun misalnya eh, ibu atau bapak di luar sana tidak perhatikan pimpinan, itu kan sebenarnya Allah memperhatikan kita. Kalau kita kerja benar, pekerjaan kita sudah profesional, pekerjaan kita sudah memuaskan, kan mata itu bukan hanya pimpinan yang melihat, tapi ada mata Allah, ada mata-mata yang lain. Pasti juga selain dari itu, kita juga akan mendapatkan rezeki yang lain gitu. Ya kayak misalnya saya mengajar di pesantren, kalau kayak saya sungguh-sungguh, ternyata ada panggilan lagi di luar. Oh, ternyata enak lah diajar sama Kak Intan. Biasa kan anak santri manggilnya kakak gitu. Iya, iya. Karena saya dari muda ngajar panggilannya kakak, jadi ya sama anak-anak juga adik-adik manggilnya saya. Adik-adik ya dipanggilnya kakak gitu. Iya, iya. Kok enak ya, apa ada ibaratnya, ada ada sesuatu yang bisa kita ambil gitu. Maka ya kerja kerja aja dulu, kerja keras, kerja profesional, pasti nanti Allah akan balas gitu. Gitu sih Pak. Jadi memang guru itu harus panggilan hati. Kalau tidak panggilan hati, jadinya berat, menjadi beban. Padahal kan jadi guru itu enak. Enaknya apa? Kita itu bukan, kalau coba kalau di pabrik misalnya, kita membuat barang-barang itu kan nggak punya hati. Ya kita udah buat, mereka dibeli orang ya begitu saja gitu. Tapi kalau kita mendidik manusia yang punya hati nurani, yang punya akal, ketika mereka keluar kan mereka masih nyambung sama kita. Jadi itu keberkahannya tuh ada di situ. Jadi nyambung terus sanatnya.
Nah, itulah nanti yang jadi kunci keberkahan, bukan hanya keberkahan dari sisi apapun, tapi salah satunya juga keberkahan rezeki. Kalau kita benar-benar mengajarnya itu dengan sepenuh hati, mereka nggak bakal lupa kok. Jadi, ya itu aja sih Pak, poin pentingnya. Luar biasa. Jadi kunci yang paling akhir saya dapatkan dari Ibu adalah guru itu harus benar-benar diupayakan sebagai panggilan hati. Jadi komunikasinya dengan hati, antar hati dengan hati, maka akan terciptalah hubungan yang sempurna dan Allah menjadi tujuan akhirnya sesungguhnya. Jadi Iya, merawat betul Pak. merawat apa namanya hubungan dengan manusia dalam hal ini dengan anak-anak, dengan siswa itu bukan sekedar hubungan kemanusiaan, tetapi sekaligus juga adalah hubungan vertikal dengan Tuhan. Kenapa? Manusia itu adalah ciptaan Allah yang sempurna, kata Ibu Intan tadi itu. Kita berarti mendekati kesempurnaan. Dan Allah tentu akan sangat senang. Ketika hubungan itu tercipta, bisa dibangun oleh kita di dalam pekerjaan profesional sebagai guru, maka Allah tentunya tidak tinggal diam kan Bu ya. Jadi bagi Allah terlalu mudah untuk umpamanya yang kita inginkan adalah rizki, yang inginkan adalah kesehatan, yang kita inginkan adalah kebahagiaan dalam pergaulan, itu bagi Allah terlalu mudah untuk mendatangkannya bagi kita. Saya mendapatkan itu dari penjelasan Ibu itu luar biasa sekali. Rasanya ngobrol dengan Ibu harus panjang-panjang sebetulnya. Cuman kalau terlalu panjang nggak bagus juga. Iya Pak, Mungkin lain, betul Pak. Nanti yang nonton bosan. iya. Kayaknya lain kali kita harus Iya, sambung lagi dengan insya Allah, topik insya yang Allah. lebih mungkin lebih khusus. Jadi kawan-kawan sekalian, memang sengaja ngobrol dengan Bu Intan pada hari ini lebih lebar ke sana kemari gitu kan ya. Sekaligus juga berkenalan sama Bu Intan. Ini adalah salah satu kawan kita yang masih mengabdikan dirinya sebagai guru ya, dalam hal ini guru di sebuah lembaga pendidikan Islam di pesantren, dan beliau juga masih menuntut ilmu lagi, menjalani kuliah di S3 gitu. Mohon doanya semua beliau lancar dan bisa menyelesaikan S3 dengan baik, dengan prestasi yang baik, dan mengabdikan, mengamalkan ilmunya untuk kembali lagi untuk sesama manusia, Bu ya. Iya, Sesungguhnya manusia itu adalah insya Allah. ciptaan Allah yang terbaik. Oleh karena itu, maka sewajarnya lah kita memaintain, ikut serta di dalam menjaga kesempurnaan itu. Ibu, terima kasih sekali, Ibu, bisa ngobrol pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Bapak. Ya, salam untuk semua sivitas kampus di pesantren Ibu, dan Insya Allah. salam juga dari Bapak Profesor Haji Husni Rahim sebagai pimpinan dari Insya gerakan Allah. berkualitas ini. Waalaikumsalam. Nanti kita lanjutkan lagi sekali lagi dalam pembicaraan yang lain, Bu ya. Wassalamualaikum Baik, Pak. warahmatullahi wabarakatuh.